Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam untuk penguatan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Untuk itu, sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mendoakan keragaman yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga akan terus hidup bagi kita semuanya, dan ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan karena ini adalah tempat lahir kita, tempat kita berkembang, tempat kita bagaimana mengembangkan diri. Wala hadinia bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Gimana kira-kira dalam persepsi kalian tentang bagaimana negara kita ini yang sangat luar biasa? Anak-anak disilakan berdiri semua. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi sebelum itu sambil berdiri buka SID-nya. Merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kita lahir dan besar di Indonesia dengan keberagaman yang sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2025 itu mencapai 286,69 juta jiwa, yang mereka semuanya mendiami pulau besar dan kecil yang ada di Nusantara, kurang lebih 17.308 pulau, yang itu semuanya manusia. Dan perlu diketahui, indah dan luar biasanya kita hidup di tengah keanekaragaman suku bangsa, yang mana dalam catatan terakhir kurang lebih suku bangsa yang mendiami di Indonesia itu adalah 1.300 suku bangsa. Yang ini sangat berbeda dengan negara-negara yang ada di dunia. Kalau di negara-negara lain itu satu suku menjadi beberapa negara. Berbeda dengan Indonesia, makanya Indonesia dikenal dengan nation state atau negara bangsa. Lah,
Dari 1.300 suku bangsa, keragaman yang selanjutnya adalah kita lahir di negara yang benar-benar indah sekali dengan 6 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dalam hal ini menjadi catatan penting bahwa yang namanya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang diciptakan oleh Allah dengan sangat berbeda-beda. Namun kadang-kadang dalam benak kita yang seringkali muncul adalah perbedaan itu sangat-sangat tidak kita sukai. Dan seringkali perbedaan itu terjadi di tengah sekolah kita atau di media sosial yang kita miliki, kita berbeda dengan yang lainnya. Lah, oleh karena itu pertanyaan sederhananya, bagaimana kita menyikapinya? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oleh karena itu, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, perlu diketahui bahwa dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa yang namanya perbedaan adalah sunnatullah. Mari kita dengarkan dengan seksama lantunan ayat berikut ini. Anak-anak, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, lita'arofu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Anak-anak, satu hal yang kita ketahui bahwa perbedaan adalah sunnatullah, yang mana memang kita diciptakan oleh Allah itu bersuku-suku bangsa, laki-laki dan perempuan. Ambil contoh sangat sederhana. Di atas ini hitam kecil-kecil, namanya rambut. Ke bawah sudah berbeda nama, ke bawah lagi sudah berbeda nama. Lah, dalam hal ini yang namanya manusia itu di sisi Allah yang paling mulia adalah karena ketakwaannya. Karena bagaimana dia sebagai hamba mampu memposisikan dirinya di hadapan Tuhannya untuk selalu berserah dan pasrah. Inna khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Yang jelas Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya, untuk tunduk dan patuh terhadap Allah. Dalam kesempatan ini, yang namanya toleransi itu adalah menciptakan kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman yang sangat luar biasa kegelapan. Kita menyebutnya adalah zaman jahiliyah, yang mana pada saat itu Rasulullah menjadi suri tauladan bagi kehidupan umat manusia. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi semesta, karena nilai-nilai yang
beliau tinggalkan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan bahwasanya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Akhlak dalam hal ini adalah bagaimana kita sesama umat manusia itu wajib hukumnya menciptakan kedamaian, menciptakan rahmah antar sesama. Jadi sangat tepat sekali apabila kita sebagai umatnya atau yang menginginkan menjadi umat Rasulullah itu berharap menjadi umat beliau, maka harus mensuri teladani segala perilaku, tindakan, ucapan, dan hal-hal yang menjadi ketetapan beliau. Dalam kesempatan ini menjadi penting bahwa kita dalam waktu kurang lebih 2 kali 45 menit ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menganalisis konsep-konsep toleransi. Yang dalam hal ini kita harus mampu mengevaluasi dampak dari perbuatan-perbuatan intoleransi. Dan ini nanti menjadi bagian yang tidak bisa dibiasakan, yakni bagaimana kita membuat atau melaksanakan kampanye toleransi di sekolah kita khususnya dan orang di sekeliling kita. Itu adalah merupakan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Siap anak-anak? Anak-anak, dalam hal ini ada banyak peristiwa konflik yang sangat luar biasa. Hanya karena perbedaan yang sangat remeh-temeh. Seperti halnya ketika terjadi peristiwa yang itu meluluhlantakkan salah satu kota yang ada di negara kita. Antara medio 1998 sampai 2001, yakni bentrokan pemuda hingga terjadi kerusuhan massal. Coba dilihat video ini. Sangat menyakitkan. Ini adalah hanya karena persoalan sangat remeh-temeh. Ya.
Bagaimana? Sangat menyakitkan, bukan? Bahwa peristiwa Poso tadi itu sangat-sangat membuat kita terenyuh bahwa dampak bagi kehidupan karena konflik yang sedemikian rupa itu sampai merembet kemana-mana. Karena itu, bahwa yang namanya intoleransi bisa saja dikarenakan persoalan-persoalan sederhana, dikarenakan hanya karena kita ketemu dengan orang lain di tengah jalan yang mana kita tidak mengenalnya, bersenggolan, akan tetapi itu akan mengakibatkan konflik merembet kemana-mana menjadi konflik sosial. Yang salah satunya karena memang kita berbeda dengan orang yang kita temui tadi di jalan. Lah dalam hal ini kita sebagai orang yang berpendidikan sudah selayaknya memiliki peran penting untuk mencegah apapun namanya yang dalam hal ini adalah peristiwa-peristiwa sosial yang itu menyebabkan terjadinya konflik sosial. Oleh karenanya menjadi penting dalam kesempatan yang berbahagia ini bahwa peristiwa-peristiwa sosial itu dilatar belakangi oleh hal-hal yang mungkin tidak pernah kita rasakan, tidak kita anggap sebagai peristiwa besar. Misalnya karena salah satunya adalah intoleransi ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang tentang bagaimana kita melihat nilai-nilai ketuhanan, beda agamanya, atau sudut pandang kita karena bentuk tubuh kita memang berbeda dengan yang lainnya, atau perbedaan itu karena kemampuan ekonomi kita tidak bisa menyamai orang-orang yang ada di sekitar kita karena persoalan sosial ekonomi. Banyak hal sekali yang itu melatar belakangi kenapa terjadi yang namanya konflik sosial. Maka saya minta peranan kalian sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih untuk bisa sekuatnya untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya toleransi atau dalam hal ini adalah tasamu merupakan sikap yang lahir dari hati tentang bagaimana kita memahami kita sebagai manusia yang memang lahir secara naluriah, secara secara alami itu berbeda dengan manusia yang lainnya. Yang dalam hal ini seringkali yang memicu perbedaan adalah karena kita tidak sama agama kita dengan yang lainnya. Lah dalam hal ini toleransi atau tasamu adalah upaya yang kita lakukan untuk memahami bahwa kita ini diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Yang dalam hal ini dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyati, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Karena itu menjadi bagian dari kudrat iradat Allah, itu merupakan menjadi bagian dari bagaimana kita memahami diri kita di hadapan Sang Khalik, bahwa kita punya pemahaman-pemahaman yang dalam hal ini tentang bagaimana kita menguatkan diri kita di hadapan orang lain. Oleh karena itu yang namanya tasamu adalah bagaimana kita mampu menjadi manusia secara kafah, manusia yang memang melihat orang lain adalah saudara kita, orang lain adalah bagian dari diri kita. Untuk itu kita harus menguatkan iman kita, menguatkan bagaimana kita berakhlakul karimah di tengah masyarakat kita. Jangan sampai kita karena memiliki kelebihan entah itu dari segi fisik,
merasa lebih cantik, lebih ganteng, akhirnya meremehkan yang lainnya. Merasa lebih kaya karena kemampuan ekonomi orang tua kita, sehingga kita menganggap orang lain itu di bawah standar kehidupan kita. Untuk itu, dalam banyak hal yang namanya toleransi atau tasamu itu adalah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, bagaimana kita mengikatkan diri kita dengan sesama umat manusia bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah yang sama, dari bapak mbah-mbah yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Artinya kita sama-sama bangsa Indonesia, lahir besar dan hidup di tengah masyarakat Indonesia yang sangat begitu plural, yang sangat begitu beragam. Maka pada saat itu pula kita tidak perlu merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang selanjutnya, kita tetap menjadi manusia dengan mengedepankan akhlakul karimah sebagai bagian dari pola kehidupan kita. Anak-anak hidup damai dan saling menghargai, atau dalam hal ini adalah kerukunan. Kita tahu dari awal bahwa yang namanya kita sebagai manusia itu beda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, karena kita diberi kemampuan oleh Allah akal dan pikiran. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita hidup di tengah masyarakat yang sangat plural, kita harus mengedepankan yang namanya kerukunan. Kerukunan itu bisa kita ciptakan dari lingkungan paling kecil yang setiap hari kita ketemu, yakni bagaimana kita hidup saling damai dan saling menghargai di lingkungan sekolah ini, di tengah masyarakat kita, di teman sebaya kita. Yang dalam hal ini ketika hati kita terbuka, hati kita sudah benar-benar mampu menerima perbedaan, maka yang namanya perdamaian dan saling menghargai itu adalah menjadi kata kunci bagaimana kita sebagai umat manusia itu menolak meniadakan orang lain, yang dalam hal ini bisa saja dalam bentuk kekerasan, dalam hal ini bisa saja dalam bentuk ujaran-ujaran kebencian kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena kita sadar kita adalah sebagai bagian dari umat manusia yang memiliki tujuan yang sama, yakni tujuan bagaimana kita hidup di dunia ini menjadi hidup yang benar-benar diinginkan oleh Sang Khalik kita. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, dalam hal kehidupan di tengah manusia yang lainnya, kita harus ingat surat Al-Maidah ayat 32 yang dalam hal ini bisa kita dengarkan, yang bisa kita tauladani dari surat Al-Maidah 32 berikut ini. Perlu diketahui dalam Maqasidus Syariah bahwa
hal yang utama bagaimana syariat Islam diundangkan itu adalah bagaimana kita mampu menjaga jiwa. Menjaga jiwa artinya adalah menjaga satu nyawa sama dengan menjaga seluruh umat manusia. Bagaimana kita mampu menjadikan diri kita bagian dari kehidupan yang sangat-sangat nikmat yang diciptakan oleh Allah sebagai umat manusia. Kita tidak perlu merendahkan yang lainnya, tapi kita wajib memelihara kehidupan umat manusia agar tumbuh dan berkembang menuju ridho Allah. Anak-anak, perlu diketahui bahwa dari pemahaman di atas kita tahu bahwa dampak keimanan seseorang itu akan melahirkan sifat-sifat toleransi, sifat tasamu, dan menginginkan yang namanya upaya untuk hidup di tengah masyarakat kita secara damai, secara rukun, secara harmoni antar sesama umat manusia. Kita tidak perlu menjadi bagian orang yang tidak kenal pada diri kita. Apabila kita kenal pada diri kita sebagai manusia, maka pada saat itu yang namanya toleransi merupakan bagian upaya hidup bersama di tengah masyarakat yang sangat plural. Kita tahu dan kita pernah merasakan itu bahwa peristiwa poso jangan sampai terulang kembali karena itu sangat menyakitkan. Itu adalah bentuk-bentuk intoleransi bagi kehidupan sosial bermasyarakat di tengah kita. Apapun alasannya, apapun bentuknya, karena bagaimanapun juga agama ini tidak hanya untuk umat Islam. Agama ini adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam ini mampu memayungi segala bentuk perbedaan yang ada di dunia. Karena kita memiliki tugas utama adalah khalifatul fil ardi. Oleh karena itu, kalian sebagai remaja tidak perlu segala sesuatu ditanggapi dengan kepala panas. Karena yang namanya remaja Islam akan menautkan dirinya dengan hal-hal yang namanya bagaimana kehidupan Rasulullah pada saat mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan, dan kita harus mampu meneladani itu semua. Untuk itu, mari kita buat proyek kampanye toleransi. Semoga ini nanti proyek ini mampu diserap pesannya oleh masyarakat sekolah SMK Al-Amin, warga sekolah, yang mana dalam hal ini kita harus menyampaikan, walau ayah, menyampaikan segala bentuk apapun namanya, kita harus mampu menjadi manusia yang toleran. Nanti silakan kalian membagi diri berkelompok 5 orang, jadi kurang lebih 5 kelompok yang hari ini insya Allah kita akan lalui bersama dengan kebiasaan kalian bahwa kalian menyampaikan pesan ini dalam bentuk poster atau infografis atau dalam bentuk video. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian, yang mana pesan-pesan ini adalah berupa pesan Islami yang dalam bentuk visual komunikatif relevan dengan kehidupan kalian. Lah, Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit ke depan, kalian diskusi bersama, kalian buat poster dalam bentuk Canva. Nanti dipersilakan ketika setelah selesai kalian bisa melakukan presentasi ke depan. 30 menit saya pikir cukup ya. Alhamdulillah presentasi kalian sangat luar biasa pada hari ini.
ada beberapa hal yang menjadi menarik dalam presentasi kalian, yakni Bapak melihat satu, bahwa kalian itu memiliki perasaan perasaan cinta kepada sesama umat manusia, yang karena cinta sesama umat manusia ini karena memang kita sama-sama cinta terhadap ciptaan Allah. Yang dalam hal ini, cinta kepada ciptaan Allah dengan sendirinya itu adalah bentuk cinta kita kepada umatnya Rasulullah. Dan itu adalah kita mencintai Rasulullah dan Allah sebagai sang Khalik dan sebagai pembimbing sulu bagi umat, bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, ini adalah bentuk cinta kalian terhadap ilmu, yang mana ilmu ini adalah memiliki tujuan yang pasti, yakni bagaimana kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Apakah ada yang lainnya? Yang pasti hub yang berasal dari kata hab atau tumbuhan perdu harus kita siami bersama-sama, harus kita bersihkan dari rumput-rumput ilalang sehingga mereka akan tetap tumbuh di hati kita. Dalam kesempatan ini kita tahu bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, ketika menjadi rahmatan lil alamin, maka pada saat itu yang namanya nilai-nilai keislaman adalah mengajarkan bagaimana toleransi antar umat beragama, toleransi antar warga negara, toleransi antar makhluk yang ada di dunia. Lah, toleransi ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita wajib hukumnya menjaga kerukunan antar umat manusia. Menjaga kerukunan ini menjadi penting, menjaga bagaimana sesama umat manusia itu saling memahami itu menjadi penting. Lah, kita sebagai pelajar adalah agen perdamaian. Wajib hukumnya bagi kita untuk terus mengumandangkan, mendesiminasi persoalan-persoalan perdamaian untuk kehidupan kita. Itu menjadi penting, itu menjadi catatan sangat luar biasa bagi kehidupan kita setelah kita melalui pelajaran hari ini. Anak-anak, ada sebagian kalian tadi yang belum selesai. Saya mohon ke depan, minggu depan, pertemuan yang akan datang, kalian selesaikan dan presentasi. Dan yang menjadi penting tidak hanya menyelesaikan proyek kampanye dalam bentuk pembuatan poster, desain grafis, atau infografis, atau dalam bentuk video, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menerapkan toleransi di lingkungan sekolah kita. Bagaimana kita saling menghargai, kita memandang dari kacamata manusia yang saling menyayangi. Dan selanjutnya kita harus menjadi teladan akhlak mulia bagi seluruh warga sekolah dan masyarakat kita. Itu menjadi penting karena kita dibedakan dengan mereka karena kita berpengetahuan. Oleh karena itu, pelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kehidupan kita khususnya dan kehidupan masyarakat yang lainnya dengan proses keteladanan diri kita di tengah masyarakat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.